Al-Fatih praktikalnya bagian mana? Menurut aku tuh yang paling berguna tuh cooking. Cooking. Ya. Oh, cooking. Pernah bikin apa aja? Wow, banyak sih. Cookies, terus fufu and egusi. Fufu and egusi. Makanan apa tuh? Afrika. Selamat datang kembali di podcast Pascal Montessori bersama saya Mr. Yogi. Hari ini saya ditemani oleh teman-teman dari SD Pascal Montessori, tentunya dari kelas Dharma dan kelas Catura. Nih ada Al-Fatih, kemudian ada Arjuna dan ada Bianca. Sebelum jauh kita mengobrol sama teman-teman di sini, kita dengarkan dulu yuk perkenalan dari mereka semua nih. Dimulai dari Al-Fatih. Al, silakan Al, perkenalkan diri. Halo semua, nama saya Al-Fatih, umur saya 12 dan saya ada di kelas 6 Dharma. Dan hobi saya adalah menggambar. Gambar hobinya. Al, udah berapa tahun di Pascal Montessori? Kayaknya 8 tahunan. 8 tahunan, berarti dari usia 4 tahun ya? Ya. Oke. Berikutnya Arjuna. Halo, nama saya Arjuna. Saya umur 11. Hobi saya memasak. Kamu di kelas mana, Jun? Catura. Saya Kelas dari Catura. Oke, berapa tahun Jun di kelas di Pascal Montessori? 8,5 tahun. 8,5 tahun. Hobinya tadi apa? Memasak Masak apa aja, Jun? telur ceplok, Telur ceplok, terus apa lagi? nugget, sosis, Nugget, sosis. Oke. Ada yang spesial? butter chicken. Oh, butter chicken. Oke. Butter chicken. Yummy. Next, Bianca. Hai, nama aku Bianca. Aku kelas 6 Dharma dan umur aku 11 tahun. Hobi aku cooking juga. Hobinya cooking juga. Cooking apa, Bi, kalau Bianca? Telur juga sih. Telur juga. Selain telur apa lagi? Kadang kue. Kue. Wih, kue apa, Bi? Kue lebaran. Kue ini kue yang dikukus itu. Oh, Hah? kue yang dikukus. Oke. Kue kukus, bolu kukus. Bolu kukus. Oke. Brownies kukus. Oke. Nih, teman-teman ya, hari ini kita berbicara, kita ngobrol aja ya. Kita ngobrol segala sesuatu yang sudah kalian alami di Pascal Montessori selama 8 tahun, 8 tahun setengah, dan 9 tahun. Banyak hal yang sudah kalian lewati kan, banyak hal yang menyenangkan, ada yang menyedihkan juga kadang-kadang mungkin, atau mungkin ada yang sangat berkesan, dan banyak aktivitas yang sudah kalian lakukan di Pascal Montessori. Kita ngobrol ya. Pascal Montessori itu menerapkan metode Montessori yang memiliki kebebasan dalam belajar, betul tidak? Betul, ada freedom within limit. Jadi di kelas itu kalian boleh melakukan apapun, kemudian kalian mengatur pembelajaran sendiri. Nih, menurut kalian gimana nih dari Al-Fatih? Bagaimana metode Montessori itu dengan menerapkan kebebasan dalam belajar membantu pembelajaran kamu dan membantu perkembangan kamu, Al? Gimana, Al? Menyenangkan gak sih, Al? Menyenangkan karena kita bisa milih pelajaran yang kita mau dulu atau yang kita suka dulu. Jadi kita bisa enjoy gitu belajarnya. Kamu biasanya memilihnya gimana? Aku biasanya kalau memilih pelajaran yang aku nggak suka dulu, baru terakhirnya yang aku suka. Yang nggak suka dulu, baru yang suka. Kenapa? Nggak kebalikannya? Karena kalau misalnya yang kenapa aku pilih yang nggak suka dulu, karena nanti aku jadi punya goal gitu, kayak misalnya aku yang susah dulu deh, biar nanti aku yang terakhir-terakhirnya bisa yang aku suka gitu. Jadi kayak bonus yang sukanya. Iya. Gitu. Oke. Jadi lebih menyenangkan deh. Iya. Oke. Kalau Juna, Jadi ada targetnya gitu. kalau Juna sama nggak? Dia suka ngasih lesson plan juga kan? Iya. Terus kamu ngaturnya Jurnal. gimana? Aku paling susah dulu, paling gampang dulu maksudnya. Kalau kamu kebalikan dari Al, cari yang gampang dulu. Yang gampang dulu, baru yang susah. Kan nanti kan suka ada presentasi dari guru aku, Mr. Yogi. Oke, jadi kamu dari yang gampang dulu, baru ke yang susah dulu, supaya lebih
lebih enak belajarnya, lebih cepat. Kalau Al tadi kebalikannya. Kalau dari Bia, gimana Bi cara kamu mengatur pembelajaran dan freedom di kelas itu kayak gimana membantu kamu? Iya, itu membantu banget soalnya kita juga jadi bisa mandiri. Kita pilih sendiri, terus aku sama sih pilih pelajaran yang paling susah dulu. Paling yang susah dulu, Iya. sama kayak Al tadi. Iya. Kenapa? Soalnya biar di akhirnya bisa jadi senang-senang, jadi tidak susah-susah di akhir, tapi mending susah-susah di awal. Mending susah-susah di awal, baru yang gampangnya di iya. belakang. Jadi akhirnya kayak bonus. Bonus juga, oke. Jadi masing-masing kalian punya cara yang berbeda ya, punya cara yang berbeda dalam mengatur pembelajaran. Berarti ngebantu banget ya, freedom di kelas itu membantu banget. Oke, kemudian nih kan di kelas itu banyak material, bener nggak? Kalian Iya. dari TK itu ada stereognostik, pink tower, broad stair, pouring activity. Masuk ke SD ada STEM game, ada pegboard, terus banyak banget material, ratusan bahkan ya. Mr. Yogi sama Miss Ami ngeset itu semua untuk persiapan kalian belajar. Coba ceritakan atau pilih satu material yang sangat berkesan atau favorit buat kalian, terus kenapa, ceritain. Dari siapa dulu? Al? Boleh Al. Oke. Yang aku sih yang paling berguna ya. Yang aku material paling berguna itu STEM game. STEM game. Iya. Math ya. Iya, buat math. Kenapa Al? Karena itu tuh bisa ngebantu aku buat math, karena aku kan sekarang tuh kayak susah gitu belajar math, jadi biasanya aku pakai STEM game buat cari tahu answernya. Pernah kesulitan pakai STEM game nggak Al? Enggak sih, nggak pernah. Nggak pernah. Hmm, Gampang lah ya. iya, gampang. Selain itu ada lagi nggak? Maybe pouring. Pouring activity. Ya. Yang mana Al? Kan banyak, ada pouring water, ada beads. Water. Water. Why? Karena seru gitu. Terus kan biasanya juga di rumah nggak boleh main air gitu. Nggak boleh di rumah? Kenapa nggak boleh? Takut pecah biasanya. Iya, takutnya basah gitu kemana-mana, nanti jadi ini jatuh gitu. Oke, kalau Juna, Stereognostik Pak, stereognostic bag. itu paling berkesan untuk mereka. Gimana sih cara mainnya? Jadi nanti biasanya guru-guru masukin barang yang random, terus kita masukin tangan kita, terus kita tebak di situ ada apa aja. Di itu yang di list nanti kita di otak kita list sendiri. Nanti kayak ini mungkin ada ini. Tuh, Nah, kadang ini. ditulis ya, kadang ditulis, kadang enggak. Kalau Iya. buat melatih menulis biasanya kita meminta anak-anak untuk nulis gitu ya Jun ya. Terus ada barang yang paling aneh kamu temukan nggak di stereognostik? Sama guru kan biasanya suka kasih random. Ada scoop, kadang ada eraser, ada shell. Ingat nggak? Paling ada biasanya ada penghapus, terus aku ambil terus agak lengket gitu. Ada lagi. Oke. Kalau Bia, material apa Bi? Checkerboard. Checkerboard. Iya. Checkerboard lumayan ya. Iya. Oh, di upper ya? Iya. Kenapa Bi suka checkerboard? Soalnya aku pertama belajar multiplication yang kayak double digit Digit gitu-gitu. multiplier gitu ya. Dari si checkerboard itu, Jadi bisa. sama pakai itu juga gampang, makanya aku suka. Setiap hari biasanya dulu kalau aku main itu, aku suka utamain itu dulu soalnya. Iya, lama banget ya. Iya, soalnya lama tapi seru. Tuh. Oke, sebagai informasi, checkerboard itu adalah material matematika ya untuk membantu dalam operasi perkalian. Penjumlahan juga bisa ya sebenarnya checkerboard. Pembagian paling sering. Dan pengurangan juga bisa. Checkerboard biasanya diperkenalkan di upper ya. Di upper, di lower kalau yang advance bisa masuk ke checkerboard. Ada lagi material yang paling seru?
Kalau buat di SD game. Time game juga sama kayak Alpha, kayak Tapi itu cuma buat di SD. Kalau di TK sih paling berkesan ya itu Stereognostic Deck. Pernah nggak kalian bikin material sendiri? Material sendiri. Material making, metodologi. Ingat soalnya Juna pernah bikin sesuatu yang pakai paku. The science exhibition. Oh, itu. Bener nggak? Oh, waktu apa itu? Iya, Ya. tapi kan itu bisa dipakai juga. Iya. Oh, Yang jadi kayak buat the pen nanti. iya, jadi Map buzzer yang ya map buzzer. Oh, iya. Sebagai informasi nih anak-anak di sini juga kadang ada yang diperbantukan dalam material making ya. Salah satunya kemarin Juna bikin material making. Dan terkadang di area-area lain juga anak-anak suka diperbantukan untuk nyiapin ya, kayak buat pouring, buat cooking, terutama buat hal-hal yang keseharian ya. Oke nih, pertanyaan selanjutnya kan kalian di sini kelas 6 semua. Ya. Kalian punya adik kelas, bener nggak? Berarti dalam Ya. kelas Yap. sebelum jauh perlu informasikan sedikit bahwa kita menerapkan mixed age group ya. Jadi mixed age group itu penggabungan antara kelas 4, 5, dan 6 untuk di upper class. Nah, nih Juna, Alfati sama Bianca punya adik kelas 4 dan kelas 5. Menurut kalian bagaimana dengan mixed age group ini? Apakah mengganggu, apakah membantu, apakah menyenangkan, atau menyulitkan? Dari Bia dulu deh. Membantu sih kataku, Membantu, kenapa Iya. Bi membantunya di mana? karena yang lebih tua bisa ngajarin yang lebih kecil. Misalnya kalau yang kelas 4 ya bisa mereka perlu bantuan multiplying. Kita bisa bantu karena kita juga udah tahu, dan itu juga mereka bisa lebih ngerti juga soalnya. Ya lebih santai belajarnya Iya, ya lebih kalau sama santai. kakak gitu ya. Iya. Jadi leadership kamu muncul ya, jadi kamu bisa ngajarin. Juna? sebenarnya sih yang kelas 4 sampai kelas 5 jarang sih minta tolong ke aku. Kenapa? Bukan, paling seringnya tuh ke guru kan. Mr. Jogi juga udah nyiapin rule ask 3 friends before you ask the teacher. Ya, ask 3 friends ya, Ya, before you ask the teacher. kalau dapat bantuan, kalau dapat kayak tolong dong, itu palingan jadi dari teman sekelas aku sih. Di Iya, teman sekelas kayak kelas 6, nggak pernah kelas 4. Oh, kalau kamu lebih ke yang peers ya, yang Iya. yang sebaya, yang kelas Iya. 6-nya juga yang suka minta bantuan. Iya sih, tidak apa-apa. Kalau Alfati sebagai kakak kelas ya. Menurut aku sih aku juga ya agak sama kayak Bia itu, kita bisa ngajarin yang lebih muda. Misalnya aku ngajarin yang kelas 5, nah terus nanti kelas 5 juga bisa nanti kayak tahu gitu, oh nanti yang kelas 6 ngajarin aku, berarti nanti aku bisa gitu ngajarin yang kelas 4, jadi saling ngajarin gitu. Terus kalau pas kalian pertama kali masuk kelas 4 deh, masih ingat nggak? Seru juga kan? Iya sebelumnya ya? seru. Jadi pengalamannya dapet ya, maksudnya pas kalian Ya. kelas 4 dapat pengalaman surprise, nervous, kemudian ada senang juga ya. Oke, nih kan di sekolah ini kalian udah belajar berapa tahun? Udah cukup lama ya. Ya. Nah, bentar lagi kalian akan masuk SMP nih kan, bener nggak? Oh, Oh, Wow. udah pada keterima di SMP? Udah. udah. Al di mana? Di Global Prestasi School. Oke, Juna di. Taruna Bakti. Oke, dia. Di Taruna Bakti. Oke, alhamdulillah kalian udah diterima ya. Nah, ada pertanyaan nih. Bekal apa nih yang sudah didapatkan dari Pascal Montessori yang akan berguna nanti di SMP? Practical life. Practical life. practical life. Grace and Courtesy. Grace and Oh ya, Grace Courtesy and atau Courtesy tata too. krama ya. Bagian mana? Coba bagian mana? Dan jelaskan sedikit. Kalau practical life-nya di mana, Jun? Aku woodworking. Woodworking. Iya. Oh, emang pernah bikin apa aja? Keychain. Keychain. Terus apa lagi? Hmm, Ada hanger ya? Kita pernah oh ya, bikin hanger. bikin hanger. Terus Sama apa aja? box, kita pernah bikin box belum sih? Belum, ya? belum. Tapi woodworking Woodworking sering sih. Sering woodworking. paling menyenangkannya bagian mana? Hmm,
Kalau Gergaji. aku sih ya menggergaji, ya, Iya. ya kan menggergaji itu ngukur. Terus sisanya kan kalau waktu bikin keychain kan tinggal diwarnain. Oke. Kalau aku gak terlalu interest sama mewarnain. Oke. Al-Fatih, praktikalnya bagian mana? Menurut aku tuh yang paling berguna tuh cooking. Cooking. Ya. Oh, cooking. Pernah bikin apa aja cooking di Pascal Montessori, Al? Wow, banyak sih. Cookies, terus fufu and egusi. Fufu and egusi. Makanan apa tuh? Afrika. Seru banget. Enak nggak sih pas dulu bikin? Ya good, enak. Tapi egusinya diganti jadi rendang. Kenapa sih? Kalau kita nggak bisa, kita tidak bisa bikin egusi. Oh iya, lupa tuh bisa kenapa. Iya, susah ya bikinnya. Iya susah. Kalau Egusi salah kan sih. cuma gak sengaja jadi rendang gak sih? Enggak. Enggak, atau emang Enggak, sengaja? spicesnya, Oh. spices yang khas Afrikanya kalau nggak salah Nggak susah dapet ya? nyarinya, nggak dapet. Susah. Jadi jadinya rendang. Iya, terus itu yang bisa masuk ke lidah kita. Tapi berhasil lah, Iya, Iya. berhasil. good. Anget, Anget. tapi ya pedes tapi Terus Iya, tapi ada enak. gerakan Abis kan? loh itu, abis Kan ingat. ada yang nggak pedas sama ada yang enggak. First Ada yang African kari food sama- that we made, right? Ya. Yeah, first African food. Kalau Bia, Grace and Curtis. Grace and Courtesy. Iya. Tadi sempat dengar kamu juga suka itu ya, crochet. crochet, sewing, Iya. bener nggak menjahit? Iya. Kamu suka kan? Itu jadi bekal nggak? Iya, jadi Nicole. Oke. Jadi banyak lah ya, maksudnya banyak hal yang bisa didapat, yang sudah didapatkan di Pascal Montessori dan akan berguna banget nanti kalian pas masuk SMP. Yang terakhir, pesan-pesan buat anak kelas 1 atau anak yang baru masuk Pascal Montessori. Apa sih? Kalian kan udah punya pengalaman tuh. Ya. Dari siapa dulu? Tuh. Boleh Bianca. Belajarnya yang mandiri, terus Belajar yang mandiri. iya, terus semangat sih, sama paling akrab sama teman-teman yang lain juga, jadi nggak cuman jadi misalnya udah takut sama yang kelas 6 lain gitu, Oh, kayak kita oke. dulu. Jangan takut, jangan sungkan Iya, gitu ya. jangan- Oke, dari Juna, pesan untuk adik kelas, Mereka harus enjoy pasti. enjoy ya, Pasti. enjoy aja gitu. Enjoy aja. Kalau bebannya nanti pikirinnya nanti. Kalau beban pikirannya nanti Ya, aja. nanti waktu SMP. Yang penting enjoy aja. Ya, enjoy lah sampai mereka kan sampai SD kan udah mulai meningkat belajarnya. Tapi Set. Dari Al, ada pesan Al? Semangat belajarnya, terus belajarnya yang benar, karena nanti kan suatu hari nanti itu bisa dipakai buat nanti misalnya kalau misalnya cooking gitu, nanti udah gede mau buat makan buat anaknya gitu biar enak, atau enggak jadi kalau misalnya hidup sendiri gitu nggak bisa Hidup masak, masa sendiri. nanti makan Indomie terus gitu. Setuju Al. Bagus. Oke, ada lagi pesan-pesan? Nah, Enggak, cukup ya. Pesannya cukup unik ya, maksudnya oke dari Bia, apa tadi? Jangan Jangan takut. sungkan, jangan takut sama Jangan kakak malu-malu. kelas. Dari Al, semangat karena ini akan berguna untuk masa depan. Dari Juna, enjoy aja. Oke, teman-teman, mungkin itu saja dari kita. Kesimpulan yang bisa diambil dari sini adalah Pascal Montessori itu menyenangkan atau enggak? sangat menyenangkan. Menyesal nggak kalian belajar di sini selama sekian tahun? Enggak. Enggak. Sekarang malahan masa di Iya, udah mau sedih kenapa? lulus. Bentar lagi graduate. Udah mau lulus. No. Nggak Nggak akan usah kesini sedih. lagi. Ingat nggak teman-teman kalian kan masih suka main ke sini? Iya. Iya. Nanti kita sering-sering main ke sini. Our door is always open for you guys. Masih Ya. selalu terbuka untuk alumni-alumni kita. Benar nggak? Ya. Oke. Jadi kalaupun nanti kalian udah masuk SMP, silakan main ke sini. Oke, mungkin itu saja dari saya sebagai host hari ini, dan dari teman-teman dari kelas Dharma dan Catura, Al-Fatih,
Banara dan Arjuna dan Bianca. Terima kasih ya teman-teman ya. Oke, dadah, selamat